ini ahli. Wasani al-imsaku an arba'i khisalin. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu imsak, menahan dari 4 macam yang akan disebutkan di bawah ini. Jadi selama kita puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka kita wajib imsak, wajib menahan dari 4 macam ini. Al-awalu, yang pertama dari yang 4 macam ini, al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan, jangan makan, jangan minum. Imsak, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Itu namanya orang puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa in qallal ma'kulu wal masrubu, sekalipun sedikit yang dimakan, yang diminum, walaupun sedikit tetap nggak boleh. Mana contohnya? Kasim simatin, seperti 1 butir cabai, 1 butir nasi, atau mungkin yang lebih kecil itu. Cabai itu kan ada bijinya tuh, kan kecil tuh, simsimah namanya. Atau nasi, itu 1 butir nasi ya, yang ada di mulut kita mungkin bekas nyaur, kemudian di siang harinya ada sisanya ya, itu kita telan, batal puasa kita. Itu namanya makan ya. Jadi bukan berarti makan sepiring, walaupun makan 1 butir nasi. Nah, itu kalau disengaja, bukan karena lupa, artinya ya saat itu disadar dia lagi puasa, ditelan aja ya, dikit ini ya ditelan, batal puasanya. 1 biji cabai itu kan ya kecil, nggak ngenyangin, ditelan, batal puasanya. Itu namanya imsak anil akli. Atau yang modelnya minum, wa in qallal masrub, yang diminum sedikit, dia kumpulin air ludahnya. Berapa banyak sih air ludah yang mestinya jangan dikumpulin, ya udah di bagian luar dibuang, ini enggak dikumpulin, ditelan lagi, minum namanya. Itu juga dapat membatalkan. Jadi selama ya terbit fajar sampai terbenam matahari itu dijaga tuh ya, jaga, jangan makan, jangan minum, sekalipun sedikit makan dan minumnya. Apalagi contohnya habis simsimak wa nuqtatima'in, setetes air ya, kalau memang itu airnya khorij dari luar, soal cuma setetes itu ya nggak boleh. Kalau ludah yang memang ada di bagian tenggorokan, yang itu udah biasa, yang ketelan itu nggak ada masalah. Tapi kalau ludah yang udah di luar, dikumpulin, ditelan lagi, itu yang kagak boleh. Ya, jadi ya yang namanya minum yang model begitu, setetes air ya kita telan, ya itu juga dapat membatalkan. Fa innal qalila, maka sesungguhnya yang sedikit, yubtilus shauma, itu dapat membatalkan puasa. Inda ta'ammudi, saat ada faktor kesengajaan. Jadi ada faktor kesengajaan, dia lagi puasa, disadar benar. Ya, itu ya walaupun cuma setetes air itu tetap batal hukumnya. Fa in akala, kalau seandainya ada orang lagi puasa makan, au syariba, atau minum, nasian, dalam keadaan lupa, lisaumi, terkait tentang puasanya, au jahilan, atau memang dia termasuk orang yang kagak tahu, kagak mengerti, jahil, bi anna wusulal ma'kulil masrubi, jahilnya bahwa sampainya yang dimakan, sampainya sesuatu yang diminum, ilal jaufi, ke dalam rongga mulut, itu mubtilun lisaumi, dapat membatalkan puasa. Ada orang jahil, kagak tahu kalau puasa itu kagak boleh makan, kagak boleh minum ya, sehingga ada sesuatu yang ditelan
ada sesuatu yang diminum, ya baik berupa makanan atau air yang sedikit tadi, kemana ke rongga mulutnya ketelan. Tapi dia nggak tahu tuh bahwa itu membatalkan puasa. Nah, kalau modelnya dua tadi, lam yubtil, maka tidak membatalkan ya pekerjaan orang tadi akan puasanya. Atau boleh juga lam yabtur, maka tidak batal apa? Puasanya. Lam yabtur tidak puasa, apa? As-saumu puasanya. Boleh failnya begitu. Ya, jadi begini Pak, ya saudara. Jadi kalau ada orang sadar dia lagi puasa, kemudian nelen, walaupun cuma 1 butir nasi ditelan, batal puasanya. Tapi kalau dia makan atau diminum dalam kondisi lupa, ya lupa, karena orang lupa kagak ingat, walaupun sepiring itu kagak batal. Kita makan sepiring tuh Pak, di siang hari lagi puasa, tapi makannya karena lupa, diminum 1 gelas teh manis lagi, ya udah gitu pakai es lagi, ya, di siang hari 1 gelas penuh, tapi dia minumnya lupa, itu kagak batal. Ya, dan kita sebagai orang lain tidak punya kewajiban untuk memberikan informasi ya terkait dengan apa yang dilakukan. Ya, sebab itu kata Nabi, rizqun minallah, rezeki dari Allah. Kan jarang orang lagi puasa lupa sampai makan sepiring. Ya, atau minum 1 gelas. Jarang banget. Itu namanya rizqun minallah. Atau ada yang kedua, masalahnya jahil, dia kagak tahu. Tapi ini yang kedua ini kalau di kampung baru kagak bisa dah. Ya, gua kagak tahu. Gua pikir kalau puasa boleh makan kali. Gitu. Nah, kalau di kampung baru tuh nggak kena, ya seperti itu. Mungkin orang yang terisolir di tempat-tempat daerah yang terpencil, kagak pernah ngaji, nggak tahu masalah agama, dikata lagi Ramadan ikut puasa-puasa aja. Ya, saya pikir puasa kalau siang hari boleh ngerokok kali, di ngerokok dah. Ya, nah itu namanya jahil. Orang jahil ya nggak ada hukumnya. Nah begitu. Tapi kalau kejahilannya karena kelalaian dia kagak mau ngaji, dia kagak mau belajar, padahal banyak guru di situ. Nah ini juga nanti tidak bisa dijadikan alasan. Ya, jadi kalau di kampung baru kagak boleh orang itu jahil terkait tentang agama. Karena pengajian tiap malam ada, di mana-mana ada, di rumah ya. Majlis taklim, belum di masjid, belum di musola, ya itu belum di pondok, banyak bener pengajian, ya sehingga kalau dia alasannya kagak tahu itu enggak diterima, ya tapi kalau yang alasan yang tadi tuh, ya itu kagak batal puasanya, itu agama tuh, ya seperti itu. Jadi agama tasamuh banget, begitu tolerans terhadap pemeluk-pemeluknya. Dari segi hukum tuh, ya orang kalau lupa tidak dikenakan sanksi apa-apa. Ya, orang kalau jahil kagak tahu itu tidak dikenai hukum apa-apa. Emang apa deh? Ya aku kagak tahu. Nah repot nih kalau alasan kagak tahu. Tapi perlu diselidiki ketidaktahuannya benar enggak? Ya, tapi kalau ketidaktahuannya ini tidak dibenarkan, itu nggak boleh. Tapi kalau memang jahil, dia nggak tahu sama sekali, ya itu tidak ada alasan untuk bisa kenakan sanksi dalam masalah agama. Nah itu sampai puasa tuh begitu. Kita lagi sholat aja, ya lagi sholat nih, kemudian ada nasi yang tersisa di mulut kita, kemudian kita telan, ya sholat kita batal. Karena sesuatu yang dapat membatalkan puasa juga bisa membatalkan apa? Sholat. Ada tuh kaidah begitu Pak. Sesuatu yang dapat membatalkan ya puasa, sholatnya batal. Mana contohnya? Makan, minum. Kita lagi sholat, makan. Kita lagi sholat, minum, batal. Itu kan yang membatalkan puasa. Nah seperti itu. Jadi kalau di bulan Ramadan siang hari dia sholat zuhur, kemudian ada nasi yang tersisa, ya 1 butir saja. Lagi sholat ditelan, otomatis 2 ibadah sekaligus batal. 1,
sholat zuhurnya batal. Yang kedua, puasa Ramadannya batal. Jadi hati-hati tuh. Jadi bagaimana solusinya? Ya tolong jangan ditelan, keluarin aja. Ya, keluarin. Ya, tak apa-apa. Ya, itu dikeluarkan. Jangan ditelan. Kalau ditelan otomatis ya lagi sholatnya batal, lagi puasanya batal. Nah, contohnya sholat di siang hari, zuhur atau asar. Seperti itu. Kemudian ya Imam Nawawi menjelaskan lagi, tidak batalnya itu ya digoyahkan, wa in kasuro zalika, sekalipun makannya minumnya itu banyak. In kana jahilu makzuron, jika orang yang bodoh tadi itu termasuk yang uzur. Ya misalnya apa contohnya? Bi ankana, ya bahwasanya orang itu qoriba ahdin bil islami, baru aja masuk Islam. Nah ini dimungkinkan baru masuk Islam besok puasa. Nah bisa aja terjadi tuh, dia kagak paham. Ya saya kagak tahu aturannya begini begitu. Ya kaifiat orang ya puasa harus seperti ini, harus seperti itu. Nah itu namanya dia baru qarib ahdin bil Islam, masanya baru banget masuk Islam. Itu mu'alaf namanya. Ya, sementara ilmu terkait tentang ibadah puasa dia belum begitu paham. Itu nanti ya ada uzur namanya. Atau uzur yang kedua ya bodoh diterima alasannya au ba'uda, atau memang posisi dia jauh, ya jauh dari apa? Ya jauh dari ulama. Itu namanya ba'uda. Lakin nasa'a, akan tetapi dia itu tumbuh, ya dia itu berada mahalan di satu tempat, ba'idan, jauh, anil ulama'i, dari ulama. Bisa aja terjadi begitu. Jadi dia itu udah masuk Islam, akan tetapi ya dia itu jauh dari ulama, tinggalnya ya terisolir, terpinggirkan, ya sehingga nyari guru nggak ada. Ya itu bisa jadi ketidaktahuannya disebabkan oleh itu tuh bisa diterima. Wa illa ay wa illam yakun qaribu ahdin, kalau seandainya ya orang itu ya lam yakun, tidak begitu tuh. Jadi qaribu ahdin bukan karena dia baru aja masuk Islam, walam yakun nasaba'idan anil ulama, dan tinggalnya itu ya enggak jauh dari ulama, di kampungnya banyak guru yang pada ngaji, cuma dia kagak mau ngaji aja. Nah itu abtar, maka itu bisa membatalkan puasanya. Litaksirihi, karena alasannya kelalaian orang tadi. Fa innal jahila ghairul ma'zuri, maka jahil di situ tidak dapat uzur. Ya, jahilnya tidak ada uzur. Artinya tidak diterima alasan jahil, karena nggak pantas dia tinggal di kampung tersebut yang banyak guru, kemudian dia tidak tahu terkait tentang agama. Kalau alimi seperti ada banyak orang alim di sini. Wasani, yang kedua yang harus ditahan apa? Al-imsaku an khurujil mani, yaitu menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di puasa menahan an khurujil mani, daripada keluarnya air sperma, bistimnain, baik dengan istimna au mubasyaratin, atau secara langsung, bila hailin, tanpa dinding penghalang. Tuh, jadi selama puasa dia harus menahan, ya jangan sampai ada yang keluar berupa air sperma, baik dengan istimna ataupun secara langsung. Salisu, kemudian yang ketiga al-imsaku anil jima'i. Yang ketiga, selama di puasa dia harus menahan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Fayabdulus saumu, maka batal puasa bihi, dengan sebab jima. Iza kanal mujami'u, apabila orang yang melakukan jima
amidan sengaja, muhtaron dalam kondisi ya itu sadar diri, tidak ada paksaan ya dari manapun, aliman dalam kondisi orang itu tahu bitahrimi terkait tentang haramnya melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat dia melakukan puasa. Wa amal jima'u nasiyan, adapun kalau ada orang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa, lisomi lupanya dia puasanya, dilupa tuh ya, dia lagi puasa sampai dia melakukan hubungan, nah itu bagaimana hukumnya? Fal akli nasiyan, hukumnya sama seperti lupa pada saat lagi makan. Nah, udah tadi itu dibahas ya terkait tentang makan. Nah itu begitu. Fi annahu bahwasanya la yakturu tidak batal apa tuh puasa, wa in taqarraral jima'u sekalipun jima itu dilakukan secara berulang-ulang, karena lupa dalam agama itu tidak ada hukum. Wa kaza la yakturu begitu juga tidak batal apa puasanya bil ikrahi dengan sebab dipaksa. Jadi berarti bukan mukhtaron, dia posisinya dipaksa. Orang kalau dipaksa itu tidak ada hukum. Malam yakun zina, selama itu bukan zina. Kalau zina ya namanya bukan istrinya melakukannya. Nah itu selama itu bukan zina. Li'annahu la yubahu, karena zina itu tidak dibolehkan. Jangankan lagi puasa, kagak puasa aja kagak boleh melakukan perbuatan zina. Bil ikrahi ya dipaksa pun kagak boleh. Bolehkan walaupun dengan cara ikrah dipaksa. Warabi'u, kemudian yang keempatnya nih ya menahan dari apalagi yang keempat, al imsaku an ta'ammudil qai'i, menahan menjaga terus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu jangan sampai sengaja muntah. Muntahnya dengan cara disengaja. Kalau ada orang muntah nggak disengaja seperti lagi masuk angin, mual perutnya, kepalanya pusing, di siang hari lagi puasa, muntah dia. Nah muntahnya nggak batal tuh saudara. Ini puasanya tetap terus bisa dilanjutkan. Kalau dia kuat, dia mampu, dia mau terusin puasanya. Kan tadi muntah. Itu muntah yang begitu tidak membatalkan puasa selama jangan sampai sisa-sisa muntahnya itu ditelan. Ya, jadi dibersihin bener. Jadi setelah dimuntah itu ya bekas-bekas muntahnya tolong dibersihkan, jangan sampai tertelan. Kalau tertelan bukan karena muntahnya yang membatalkan, nelennya. Ada butiran-butiran nasi bekas-bekas muntah misalnya ditelan, itu batalnya bukan karena muntahnya. Ya seperti itu. Jadi orang kalau misalnya lagi puyeng, pusing, ya perutnya mual, dia lagi puasa, pas udah jam 4, ya kan sebentar lagi waktu maghrib jam 5 muntah. Nah itu tidak batal puasanya itu karena tidak disengaja. Ya kalau dia memang mampu sayang mau melanjutkan puasa sampai terbenam matahari sampai maghrib, silahkan. Kalau memang dia masih mampu. Tapi kalau enggak, memang itu ya ada uzur sakit, boleh dibuka. Cuma kan sayang-sayang, tinggal 1 jam lagi. Ya, kalau dibatalin boleh, tapi tetap wajib dikodok. Dikodoknya mulai dari hari ya terbit matahari lagi. Jangan berarti ngodonya, oh ini tinggal 1 jam, nanti kodonya tinggal 1 jam lagi puasa. Nggak bisa begitu. Iya. Ya, karena dia tadi batalnya pas jam 5 sore, nanti dia kodoin ya mulai puasa dari jam 5 sore sampai maghrib tinggal 1 jam lagi. Nah itu nggak boleh begitu. Sama juga kita lagi sholat bapak saudara, kita lagi sholat nih, tinggal tasawuf akhir, ya bahkan kita udah tasawuf akhir, tinggal salam kita baca assalamualaikum, nggak keburu kita keburu kentut. Ya, karena udah enggak bisa ditahan lagi. Assalamualaikum. Padahal kan tinggal assalamualaikum rapi selesai sholatnya. Batal dia. Nah itu bagaimana? Ya wajib dia berwudu, kemudian dia sholat kembali, diulang kembali dari awal, dari takbiratul ihram sampai selesai lagi.
Bukan berarti nanti tinggal salam doang. Saya tadi tinggal salam doang, diambil air wudhu, langsung tasawuf akhir, assalamualaikum. Ya, nggak bisa begitu. Beda kalau tawaf. Beda nih tawaf nih. Kalau tawaf kita udah ya 7 kali putaran kan terakhir, putaran yang ke-7 dibatal. Ya, nggak kuat ditahan, dikentut juga. Nah itu bagaimana? Nanti diambil air wudhu, kemudian dia tinggal melanjutkan putaran yang terakhir, yaitu putaran yang ke-7 dari awal. Putaran ke-7 dari mulai ya Hajarul Aswad, dari lampu hijau mulai tawaf 1 kali putaran aja, karena memang kurangnya tinggal 1 putaran. Ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah selesai. Nah, itu cuma di tawaf. Ya, kalau di sholat nggak bisa dari awal. Puasa udah tinggal 1 jam lagi, batal, kodonya dari awal lagi. Ya, itu yang dimaksud ya oleh ya pengarang kitab seperti itu. Ya, jadi dia harus ya melanjutkan puasanya kalau dia muntahnya bukan karena disengaja. Nah, begitu. Jadi yang bisa membatalkan muntah yang disengaja. Ya, jadi nggak boleh misalnya tangannya dimasukkan ke dalam rongga mulutnya sehingga akhirnya mual, ya dimuntah. Nah, itu namanya muntah dengan secara sengaja, dapat membatalkan. Jadi payab turubihi maka batal puasanya. Ya, karena mukhtaron aliman bitahrimi. Ya, kalau memang itu secara mukhtar, tidak dipaksa, dalam kondisi normal, dia tahu tentang keharamannya. Wa in tayakkana, sekalipun dia yakin annahu lam yarji syai'un ila jawfi, tidak ada sesuatu yang masuk ke rongga mulutnya, sekalipun dia yakin benar setelah dia muntah tuh, tapi muntahnya dengan cara sengaja, ya tidak ada lagi sisa-sisa muntahnya yang masuk ke dalam mulutnya, ketelan gitu, dia yakin banget nggak ada sedikit pun yang masuk lagi ke dalam rongga mulutnya, tetap itu dapat membatalkan puasa, karena tadi puasanya ya dia tidak menahan daripada muntah yang disengaja, sementara tadi dia sudah melakukannya, muntahnya secara sengaja, yaitu dengan memasukkan tangannya kali ke rongga mulutnya sehingga mual dia, ya akhirnya dimuntah. Contohnya nih, ka'antakoya'a munkasan, ya seperti ada orang yang muntah dalam kondisi tengkurap, sengaja tuh ya dia tengkurap kemudian dimuntah-muntahin. Falau ghalabahul qai'u, kalau memang muntahnya itu tidak disengaja tuh ghalabahul qai'u, jadi artinya emang udah mual bener, udah pasti akan keluar ini, ya bahkan dia kagak mau ya keluar juga, kan begitu ya, itu namanya ghalabahul qai'u, udah nggak bisa ketahan lagi tuh muntahnya, yang betul saumuhu, maka tidak batal puasanya, lanjut puasanya tidak batal. Lianna zalika kal ikrahi, karena yang demikian itu seperti dipaksa. Wa kal qai'i atajasyi, ya seperti muntah itu atajasyi, ya, jadi dia masukkan tuh ya rongga tangannya ke mulutnya, dia buat seperti pengen jadi mual gitu. Fa in ta'ammadahu, maka kalau seandainya disengaja, wa kharaja syai'un min ma'idatihi, dan keluar sesuatu dari maidahnya, tuh dari maidahnya, ya dia paksain disuruh keluar gitu, ya dia ya pokoknya dengan cara-cara apa aja deh, nah itu sama seperti muntah namanya, ya, keluar sesuatu dari perut besarnya ila hadis zohiri, sampai ke hadis zohir abtaro, maka dapat membatalkan. Wa in ghalabahu fala, kalau memang itu bukan karena faktor ya dari luar, itu memang ya itu dia mau keluar, ya misalnya mual, ya itu nanti dengan sendirinya dia akan keluar, fala yubtir, maka tidak batal.
Wasalisuha, kemudian yang ketiga, soimun. Ya, ada orang yang berpuasa. Wa ada ruknan. Ya, wa ada ruknan li adami wujudi syuratin li saumi, dan dia mengelompokkannya satu rukun. Jadi soim itu dikategorikan sebagai rukun puasa. Li adami wujudi syuratin, karena tidak ada yaitu keberadaan bentuknya bagi puasa fil khariji, pada yang di luar. Bi khilafi nahwis sholati, berbeda dengan seumpama sholat. Jadi dihitung tuh shaim orangnya yang puasa. Wa rabi'uha, kemudian yang keempatnya ma'rifatu tarafain nahari, dia tahu tentang situasi kondisi dua ujung siang, dari mulai terbit fajar amri tahu dengan terbenamnya matahari. Harus tahu itu kita lagi puasa, kapan mulainya terbit fajar, kapan mulai berakhirnya, yaitu sampai terbenam matahari. Itu namanya kalau dalam sholat ma'rifatul waktu. Kita kalau dalam sholat kan tuh harus tahu, ya, kenal waktu. Kita mau sholat subuh harus tahu dulu udah waktu belum. Ya, di sholat aja itu udah sholat subuh udah. Ya, emang udah waktu. Udah tahu, saya kagak tahu. Ya kagak sah. Walaupun tadi Pak Saudara di sholat subuh udah masuk waktu. Udah masuk waktu sebenarnya. Cuma ketika dia sholat dia kagak tahu. Dia sholat aja udah. Nah itu juga sama, nggak boleh. Ya, jadi harus tahu waktu. Nah puasa juga begitu. Kapan mulai terbit fajar dia harus tahu. Terbenam matahari dia harus tahu. Ya, karena dia ibadah, batas-batasnya harus tahu. Nah, orang sholat walaupun udah masuk waktu, ya, tapi dia kagak tahu di sholat aja. Kita udah sholat zuhur udah, emang udah masuk waktu zuhur tadi, waktu yang udah sholat, saya kagak tahu. Nah, ulangin tuh sholatnya. Jadi syaratnya harus ma'rifatul waktu, ya, harus tahu keberadaan waktunya sholat, zuhur dari jam berapa mulainya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa inna ma yustaratu lisaumi, dan hanya saja disyaratkan bagi puasa ma'rifatu ghurubis syamsi, tahu terkait tentang terbenamnya matahari, indal iftari, ketika iftar, ketika berbuka puasa. Jadi ketika dia mau berbuka puasa harus tahu udah terbenam belum matahari. Ya, jangan dia belum yakin, ini kayaknya udah terbenam nih, kayaknya udah waktu maghrib, nggak boleh. Ya, yakinin dulu udah terbenam matahari baru berbuka. Watul fajri inda tasawuri, dan harus tahu juga terbit fajar ketika lagi makan sahur. Makan sahur, ya, batasnya sampai terbit fajar. Kalau udah terbit fajar, ya udah, nggak boleh lagi. Dan dia harus tahu terbit fajar yang dimaksud terbit fajar sodik namanya. Sebab fajar itu ada dua macam, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Ya, jadi kalau fajar kazib itu belum subuh belum. Ya, jadi namanya kazib, bohong fajarnya. Terang dulu sementara itu, ya terang, terus gelap lagi. Ya, nanti baru namanya fajar sodik, fajar yang sebenarnya. Itu kalau lagi waktu imsak kan 10 menit sebelum datang fajar sodik, sebelum subuh, boleh makan? Boleh, 10 menit. Ya, nah itu kenapa ulama-ulama ya ada membatasi waktu, namanya waktu imsak. Itu istilah, nggak usah dipermasalahkan. Ya, kadang-kadang ada orang mempermasalahkan. Ya, nggak usah, kita udah paham semuanya. Ya, imsak di situ namanya jaga jarak, gitu. Diumpamakan lampu kuning. Ya, lampu kuning kan kita suruh hati-hati. Ya, kita kalau naik kendaraan lampu kuning nerjak terus masih boleh nggak? Masih boleh. Cuma dia udah hati-hati. Takutnya udah langsung merah. Tapi kalau langsung merah aja kan kaget dia. Itu tujuannya. Ya, jadi jangan dipermasalahan kayak seperti kita kagak paham aja gitu. Kagak pernah ngaji kali. Ya, ada ustadz nih, ya baru ngerti kali. Apa itu imsak? Enggak ada imsak.
Ya kalau imsak artinya adalah menahan. Nah, begitu. Berarti kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi kan nantinya kita masih boleh. Kok kenapa dibilang imsak? Ya bukan begitu maksudnya. Ya jadi guru-guru kita tuh ngajarin supaya kita yang namanya puasa biar ada ya hati-hati. Ini udah dikit lagi nih. Kalau udah langsung subuh aja nanti orang lagi ngerokok kan repot ya. Ya pas lagi ngerokok gitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gimana? Tapi kalau ada imsak, nah 10 menit lagi. Nih tinggal sedikit masih dia bisa ancar-ancar nih. Ah ini mah satu batang ini nggak sampai 10 menit habis nih. Ya 5 menit terus langsung tutup. Itu begitu maksudnya. Adanya imsak. Ya. Jadi kalau ada orang bahas ya nggak ada imsak, ya puasa itu kan namanya imsak. Nah mulai imsak kalau udah fajar, nah itu ya biarin aja dia ngomong begitu. Ya kita mah orang udah ya suka ngaji, ya guru-guru kita udah ngajarin dari dulu di kitabnya pun ada. Nah begitu. Jadi ada waktu imsak. Makanya ada tuh waktu imsak biasanya 10 menit sebelum subuh. Biarin, kerjain aja. Nah, apa-apa gitu untuk jaga-jaga. Tapi kalau bapak saudara seandainya kesiangan, ya kesiangan nih, baru bangun, ya ternyata udah diumumin waktu imsak, lah nggak apa-apa, bapak minum aja. Ya seandainya masih keburu makan boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting benar-benar tuh makan 5 menit aja, jangan pas mau 10 menit. Ya begitu masih ada di sini udah azan subuh. Nah ini yang repot. Jadi selama lagi imsak 10 menit, ya minimal 5 menitnya, 8 menitnya udah selesai segalanya. Udah minum, udah enak. Nah seperti itu boleh. Nah itu kita harus pahami. Cuma tadi jaga-jaga, jaga jarak. Nah seperti itu. Jadi harus tahu tuh, orang yang makan sahur terkait tentang terbit fajar. Itu namanya tulu'ul fajri 'inda tasahhur. Litahaqquqi imsaki jami'in nahar. Ya untuk merealisasikan ya imsaknya, menahannya jami'in nahar semua ya kalau udah masuk siang. Jadi kalau udah terbit fajar udah yakin imsak nggak boleh sama sekali. Nah begitu. Makanya ada 10 menit waktu dimanfaatkan benar, jaga-jaga benar. Kalau kita memang udah bangun dari jam 3:30 ya tinggal 10 menit ya udah aja tinggalin semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan dengan istilah waktu imsak. Nanti baru wallazi yubtiru bihi shaim asyarah. Ya, nanti yang membatalkan puasa ada berapa? Ada 10 kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.